Ayo Tekken, Tekken. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Pemberontakan sih, itu hal pertama yang aku diingat, yang ada di pikiran aku gitu. Kalau Fadel gimana? Kalau aku tuh kalau tentang G30S tuh sebenarnya masih kayak hal-hal yang saya sebenarnya propaganda gitu. Sering-sering kali dengarnya kayak propaganda. Kalau tentang bayangan langsung umumnya ya, langsung benar-benar propaganda itu. Sebuah peristiwa sejarah besar dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana terjadinya pemberontakan besar oleh Partai PKI terhadap Republik Indonesia. Nah, di sejarah tersebut memakan 7 orang jenderal diperingati pada tanggal 30 September. Yang jelas di telinga saya tentang G30 SPKI itu adalah tentang bagaimana segerombolan seseorang ingin mengubah ideologi negara Indonesia. Peristiwa berdarah G30 SPKI perjuangan gitu aja. Tentang adanya pengkhianatan di badan pemerintahan juga ya, yang saya tahu ya, itu adanya penurunan untuk menurunkan jabatan presiden sebelumnya. G30 SPKI menurut saya sih, kalau dalam benak saya ya peristiwa yang kurang enak didengar ya, karena ada 7 jenderal yang gugur ya. Pertarungan kayak perlawanan di tanggal 30 September. Banyak pahlawan yang runtuh. Terjadi suatu penindasan kepada umat Islam ya, suatu pembantaian yang lumayan dadakan, karena mungkin dari awalnya itu kayak Partai Komunis itu dia sudah merencanakan semua kegiatannya, tapi bagi masyarakat biasa itu belum sama sekali mengetahui tentang kegiatan yang akan mereka lancarkan gitu. Oke, kalau menurut saya G30 SPKI itu peristiwa yang sangat mengejutkan, karena itu merupakan suatu perubahan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia juga. Bagaimana itu mempengaruhi paham-paham yang ada di Indonesia. Kalau menurut aku pribadi emang benar-benar terjadi, tapi ada campur tangan dari pemerintahan kayak gitu. Kalau Fadel gimana? Kalau menurutku sih sebenarnya ya nggak bisa dinafikan gitu ya, nggak bisa ditolak keberadaan peristiwa itu gitu. Cuma kalau siapa yang melakukan, siapa yang menjadi dalang, siapa yang menjadi ini, karena kan kalau dari beberapa buku itu juga ada misalnya CIA gimana gitu ya, Amerika gimana, ada Indonesia misalnya, banyak banget teori-teori macam-macam yang memang ya mengutarakan peran Soekarno ada, peran Soeharto ada, peran ini siapa, dan ya kadang-kadang kan juga dibilang bahwa misalnya kalau PKI-nya itu juga belum tentu nggak punya urgensi tertentu gitu sebenarnya katanya gitu ya. Yang menurut saya jelas benar-benar terjadi sih. Menurut saya ya sudah jelas ya korbannya ada dan pelakunya pun ditemukan dan sudah dieksekusi, dan itu semua jelas-jelas sudah terangkum dalam peristiwa sejarah di Indonesia. Ini pembukaannya benar ya, yang masih itu benar ya, masih benar. Gerakan G30 SPKI-nya enggak. Sebenarnya kalau dari pendapat saya itu adanya ini juga sih pertentangan dari pendapat di politik kan juga. Terus adanya pendapat antara perbedaan pendapat antara setiap individu itu memicu terjadinya perpecahan. Kalau benar-benar terjadi sih mungkin benar-benar terjadi, mungkin kalau ada campur tangan dengan pemerintah atau apa mungkin bisa, menurut saya ada. Karena bukan semata-matanya peristiwa yang terjadi begitu saja. Benar-benar terjadi. Kenapa tuh? Soalnya pernah lihat dokumenter juga kan, ada filmnya ditayangin juga. Terus juga ada anak atau saudaranya gitu yang emang saudara tergugur gitu di G30 SPKI.
agak no comment ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari peninggalan-peninggalan itu kan ada yang namanya lubang buaya kayak gitu. Karena beneran terjadi karena emang terjadi dengan sejarah, ada sejarah dan ada bukti dengan adanya lubang buaya dan tercatatnya peristiwa G30 SPKI gitu. Sejarah ya, paling nggak yang aku tahu ya itu sebuah peristiwa pemberontakan, benar-benar pemberontakan, tapi latar belakang yang abu-abu gitu ya. Dan itu juga diselingi dengan pembantaian yang nggak manusiawi sih kalau menurut aku ya, sejauh yang aku tahu. Kalau sama aku sih kurang lebih sama aja ya. Pertamanya kayak pikiran aku itu pastinya kayak pemberontakan, yang mana diselingi sama kayak kasus-kasus gelap lah, intinya kayak ada pembantaian, terus ada juga penculikan dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu peristiwa gelap lah yang ada di Indonesia yang aku ingat. Peristiwa sejarah sebagai reminder kita buat nggak ngulang kesalahan yang sama dengan topik yang sama. Pembelajaran kepada anak-anak bangsa di kemudian hari, sehingga anak-anak bangsa tersebut bisa belajar nih dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa-masa sejarah tersebut. Tim putaran kedua melakukan penelusuran ke Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk melihat beberapa bukti catatan hitam 57 tahun yang lalu yang telah meninggalkan luka dalam untuk Indonesia. Pertumpahan darah, pembantaian, dan pemberontakan terbayang pada saat itu di lokasi ini. Sedangkan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan adalah emosi yang mengiringi sejarah tersebut. Bagi kalangan sejarawan, G30S masih menjadi misteri. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah peristiwa menakutkan ini benar-benar terjadi. Sejumlah narasi dan fakta dari berbagai sumber membuat G30 SPKI ini memiliki pandangan yang berbeda dari masyarakat. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada saat situasi pra-G30S, terjadi konflik tertutup yang cukup panas antara Angkatan Darat dan PKI, terutama untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional pasca Presiden Soekarno. Belakangan disebutkan oleh sebagian kalangan bahwa dalam konflik terutama Dwi Kora, Angkatan Darat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melakukan operasi militer dibanding Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sehingga memancing PKI untuk membentuk unsur ini sebagai bantuan sukarelawan. PKI sendiri melatih berbagai unsur-unsur ormasnya dalam bentuk latihan militer, meski ada sebagian menyebutkan bahwa latihan yang diikuti unsur-unsur PKI sebenarnya adalah latihan resmi untuk sukarelawan, baik dari kalangan nasionalis maupun agama. Namun berbagai kesaksian dari para tahanan politik menyebutkan bahwa latihan itu justru lebih banyak diikuti oleh unsur komunis seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani dibandingkan unsur-unsur lain. Sehingga banyak kesaksian dari para tahanan politik, terutama mantan petinggi militer yang menjadi tahanan politik, yang mengatakan bahwa banyak perwira-perwira menengah yang kemudian tersangkut dalam G30S yang dituduh melatih unsur-unsur komunis, mengatakan bahwa latihan itu adalah latihan sukarelawan untuk Dwi Kora yang sifatnya resmi. Dalam latihan bagi sukarelawan tersebut, para saksi terutama dari Angkatan Udara juga mengatakan keheranannya bahwa latihan ini mirip latihan Tentara Merah Tiongkok Komunis, terutama ketika baris berbaris, meski dijawab untuk sebagai unsur kepantasan atau kegagahan saja. Akhirnya muncul kasus penyelundupan senjata ilegal dari RRC atau Tiongkok Komunis yang dituduhkan di kemudian hari, terutama pasca peristiwa Gerakan 30 September yang gagal, yang dituduhkan sebagai usaha PKI untuk membentuk Angkatan Kelima dengan bantuan RRC. Namun kasus ini yang disebut-sebut pada masa Orde Baru adalah benar adanya. Setelah reformasi 1998 menjadi bagian yang dipertanyakan
atau merupakan unsur dari sekian unsur sejarah Indonesia yang masih gelap. Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang sekarang TNI secara resmi pada saat demokrasi terpimpin terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Angkatan Kepolisian. Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden atau Panglima Besar Revolusi. Sekalipun ada Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Hankam, sifatnya hanyalah berurusan dengan administrasi, tidak memegang komando. Keberadaan Angkatan Kepolisian yang dijadikan unsur Hankam masih berlanjut hingga pada tahun 1999, ketika akhirnya kepolisian dilepas dari unsur Hankam. Demikian pula ketika masa revolusi kemerdekaan, kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia merupakan partai besar Indonesia pasca pemilu 1955. Merupakan unsur dalam konsep Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Dengan situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari Presiden Soekarno, serta banyaknya konflik seperti Irian Barat, Trikora, dan Ganyang Malaysia atau Drikora yang membutuhkan banyak sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah atau presiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Hal ini menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan militer, khususnya Angkatan Darat. Mereka khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari revolusi Rusia maupun Cina. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu. G30S atau bisa disebut juga dengan Gestapo merupakan gerakan kudeta yang dituding dilakukan Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan DN Aidit. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Berkaitan atau yang dibunuh? Yang pertama Ahmad Yani. Oh, jenderalnya Ahmad Yani. Kalau aku pribadi jujur gak tahu, mungkin Fadel. Nasution gitu? Iya, yang saya ingat Nasution itu ya. Nah, itu yang paling terkenal pokoknya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Sebelum peristiwa mengenaskan itu terjadi, Partai Komunis Indonesia telah melakukan beberapa persiapan, mulai dari melatih para pemuda rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Salah satu sumber, John Rosa, menuliskan sejumlah pasukan berkumpul di Lubang Buaya pada 30 September malam. Mereka mendapat perintah untuk menculik 7 jenderal yang diduga anggota Dewan Jenderal. Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang ditujukan untuk menuduh beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari ABRI 5 Oktober 1965. Di Lubang Buaya, Jakarta Timur, menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Di lokasi itulah 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat yang mana adalah ajudan dari Abdul Haris Nasution dibunuh dan dibuang di sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Selain itu, anak dari Abdul Haris Nasution, Ade Irma Suryani, juga tewas tertembak saat aksi tragis itu terjadi. Ke-6 jenderal tersebut beserta Letu Pierre Tandean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.
Keenam perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmadiani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, Letu Pierre Tandian atau Kapten Tandian. Kenapa G30S bisa gagal? Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya mereka tidak makan semenjak pagi, siang, dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerbu ke dalam kota. Pada waktu itu, Batalion Jawa Tengah berada di Halim. Batalion dari Jatim sudah ditarik ke Kostrad dengan alasan makanan. Bagi Suparjo, dalam salah satu sumber menyatakan, G30S hancur sebagian besar karena beban ketidakmampuannya sendiri. G30S tidak mempunyai rencana yang sudah dipikirkan masak-masak. Selain penculikan 7 jenderal, tidak memanfaatkan radio, tidak mampu membuat keputusan, dan tidak memberi makan pasukannya. Ia melihat kegagalan G30S sebagai pelajaran yang memprihatinkan tentang apa yang terjadi apabila orang sipil merancang aksi militer. Setelah peristiwa gerakan 30 September yang kemudian dipatahkan atau gagal, praktis Angkatan kelima ini lenyap. Angkatan Darat dengan Super Semar akhirnya membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, terutama diantaranya dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, dan Sobsi yang dituduhkan merupakan unsur Angkatan kelima, serta mengadakan penangkapan-penangkapan yang pada pasca reformasi 1998 dikatakan sebagai pembersihan. Selain dari unsur PKI, pemerintahan saat itu, pasca Super Semar yang dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto, juga menahan para perwira militer yang dikatakan terlibat dalam gerakan 30 September dan melatih Angkatan kelima yang kemudian justru dialamatkan pada Angkatan Udara yang memang dianggap aktif mendukung kebijakan Presiden Soekarno. Strategi yang dianut dalam gerakan keseluruhan adalah semacam strategi bakar petasan. Cukup sumbunya dibakar di Jakarta dan selanjutnya mengharap dengan sendirinya bahwa merconnya akan meledak di daerah-daerah. Namun ternyata cara yang sudah dipersiapkan ini tidak berhasil. Ada dua penyebab yang diduga mengakibatkan persiapan ini gagal. Yang pertama, mungkin sumbunya kurang lama membakar, atau yang kedua, mesiu yang ada di dalam tubuh mercon itu sendiri dalam keadaan masih basah. Kami hubungkan ini dengan pekerjaan-pekerjaan di waktu yang lampau. Cara-cara menarik kesimpulan tentang kawan-kawan yang ada di ABRI dan massa adalah subjektif. Dari pengalaman ini, kita harus buat kebiasaan membesar-besarkan situasi yang sebenarnya. Biasanya kalau ada 10 orang saja dalam satu peleton yang sudah dapat kita hubungi, dilaporkan bahwa seluruh peletonnya sudah kita kawan. Kalau ada seorang danjen yang kita hubungi, maka ada kemungkinan bahwa seluruh batalion itu sudah kawan. Kekeliruan strategi G30S PKI disebabkan juga banyak kawan-kawan dari ABRI maupun daerah-daerah yang melaporkan bahwa massa sudah tidak dapat ditahan lagi. Bila pimpinan tidak mengambil sikap, maka rakyat akan jalan sendiri atau berevolusi. Mengikuti suara-suara yang belum diperiksa kebenaran berarti kita kena agitasi massa, sama halnya tidak menjalankan garis mangsa secara tepat. Melihat kemampuan dan kebesaran organisasi partai di waktu-waktu yang lalu, maka asalkan saja kita taktis menggerakkannya, kami rasa PKI bisa saja tidak kalah. Ibaratkan saja seorang pemasak yang mempunyai bumbu, sayur yang serba cukup, tetapi kalau tidak pandai menilai temperatur dari panasnya minyak, besarnya api, bila mana bumbu-bumbu itu dicemplungkan dan mana yang didahulukan dimasak, maka masakan itu pun tidak akan enak. Salah satu contoh misalnya, dalam aksi G30S PKI membawahi 18 batalion, 3 diantaranya
bisa dikerahkan untuk tugas-tugas revolusi dan sudah dipersiapkan lengkap dengan pesawat angkutan Hercules berkat solidaritas dari kawan-kawan perwira di Angkatan Darat yang mempunyai kedudukan komando. Tapi semua ini tidak dimanfaatkan, sehingga bukan kita yang menghancurkan lawan satu demi satu, tetapi sebaliknya kita yang dihancurkan secara satu demi satu. Demikianlah proses aksi G30S dari sukses berubah terdesak dan semakin terdesak, sehingga akhirnya tidak berdaya dan menyerahkan segala inisiatif kepada pihak lawan. Kembali terdengar ya, kayak misalnya challenge lagunya yang genjer-genjer, kalau kakak tahu. Nah, itu menurut kakak ini sebuah ancaman bukan sih? Oke. Apabila seperti itu trennya, menurut saya apabila tidak menimbulkan dampak yang sangat besar dan berniat untuk menjatuhkan lagi seperti yang G30S itu, masih belum bisa dianggap ancaman. Menurut saya pribadi sih itu sebuah ancaman ya. Mungkin bagaimana mereka bisa memperkenalkan ideologi mereka, mungkin tidak secara terang-terangan atau secara masif, tapi kita sebagai generasi muda tidak perlu ataupun jangan terlalu merespon, karena hal itu bisa membuat dampak buruk untuk generasi muda itu sendiri. Bisa di ancaman iya, tapi juga bisa dijadiin satu kesempatan. Kayak maksud aku kesempatan di sini tuh lebih kayak jadi banyak orang yang tadinya nggak tahu jadinya tahu. Nah, peran kita di sini melihat ini sebagai kesempatan untuk edukasi ke adik-adik kita gitu. Kalau nggak ada ancaman ini atau nggak ada peristiwa ini, otomatis kita nggak punya kepikiran untuk edukasi adik-adik kan. Jadi ya ini bisa dikatakan ancaman tapi juga kesempatan juga buat kita. Enggak sih. Maksudnya kayak gitu kan lebih mengingatkan lagi terhadap sejarah yang terjadi, terus mungkin traumanya bagaimana orang-orang saat masa itu, perpecahan yang terjadi di masa lampau, itu sebenarnya lebih ke mengingatkan aja gimana harus menjadi pribadi yang lebih baik, anak bangsa yang bisa memiliki karakter yang lebih baik. Menurut saya sih tidak menjadi ancaman yang besar sih, asal dari diri kita mempunyai idealisme yang kuat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ancaman kayaknya dari dulu juga ada ya, maksudnya ancaman tuh nggak pernah hilang gitu. Cuman karena kita generasinya itu lebih gampang, apa-apa tuh gampang kesebar gitu kan. Jadinya ya sepintar-pintar kita ngefilter lah. Yang penting kita percaya dengan idealisme kita. Kalau menurut saya, kalau misalkan beneran terjadi atau misalkan masih sebuah topik, itu ancaman, karena dari suatu pergerakan kecil itu akan menimbulkan suatu pergerakan yang besar. Seperti halnya kayak
tokoh-tokoh yang dimana mereka kayak membuat suatu penemuan itu awalnya dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, baru yang besar-besar gitu. Iya, menurut saya juga betul sih. Emang itu sebuah hal yang kecil. Kita juga nggak tahu apakah itu sebuah konten saja atau gimana. Tapi itu bisa menimbulkan hal-hal yang dapat beneran terjadi. Kalau menurut aku pribadi sih ini penting banget ya, karena kan kita sebagai manusia Indonesia gitu kan, dimana kita harus ingat sama sejarah yang ada kayak gitu. Jadi supposed to be kita itu harus bisa kayak ngerti main sama pemuda-pemuda sekarang. Kalau misalnya kemarin itu ada loh kejadian ini kayak gitu, mereka berjuang untuk Indonesia. Jadi kayak kita harus kasih urgensi sebetapa pentingnya kita ingatin kejadian itu kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih nggak terlalu penting ya. Soalnya sebenarnya itu sama aja mungkin kayak peristiwa Malari, mungkin sama juga peristiwa mungkin 98 juga. Tapi itu nggak misalnya G30 SPKI sama 98. Kalau dipikir kan mungkin kayak lebih impactful-nya 98 gitu ya. Secara paling nggak kita secara Gen Z gitu ya. Tapi kalau PKI misalnya itu yang dilakukan paling nggak secara peringatan itu berbeda gitu gayanya tetap dikasih tontonan gitu ya dan lain macamnya, dan ketahuan juga bahwa itu kan kayak propagandanya kelihatan gitu ibaratnya ya, ada film terus udah langsung ada setiap ada orang yang misalnya di RKUHP sendiri kan ada di pasal-pasal tertentu kan dibahas juga ya, kayak wah ini di RKUHP itu pasal berapa ada juga membahas tentang nggak boleh lagi nih paham-paham Marxisme, Leninisme segala macam itu kan ya, Stalinisme macam-macam. Ya padahal kalau menurutku sendiri gitu ya secara Soekarno aja orang kiri, kita pembangun kita orang kiri semua, Stan Syahrir juga orang kiri, dan ibaratnya kalau kita memisahkan pandangan ya istilahnya sosialisme komunisme gitu ya, itu sama aja kayak kita menolak keberadaan kita sendiri gitu kalau menurut aku. Itu sangat penting ya, itu bagaimana kita sebagai mahasiswa tentunya sebagai generasi muda mengingat sejarah kelam dan supaya kejadian itu tidak terulang kembali dan semakin cinta terhadap NKRI. Penting ya buat nggak terulang lagi yang ada di masa lalu. Penting karena itu peristiwa kan sudah lama sekali, sedangkan yang tahu ya pasti angkatan awal-awal 2000-an gitu, angkatan setelah kita 2010 ke atas udah banyak yang bisa dikatakan udah terlalu jauh lah waktunya untuk mereka ingat-ingat lagi sejarah. Itu penting dilaksanakan karena buat remind mereka juga kalau perjuangan kita sampai sini tuh segini loh panjangnya gitu. Tapi mungkin untuk cara pengemasannya aja yang nggak seperti zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu kan kayak nonton film bareng, nobar gitu kan di lapangan besar. Mungkin sekarang hal itu udah nggak sesuai lagi, udah nggak relevan lagi karena terlalu boring. Jadi mungkin itu tugas kita juga untuk lebih represent ke adik-adik kita tuh kayak gimana, biar mereka juga tetap bisa mengenal sejarah tapi nggak ngebosenin juga. Kalau yang tentang lebih ke tentang perpecahan aja ya, sebenarnya hal itu perlu diingatkan supaya setiap warga negara itu bisa menengahi diri ketika adanya perbedaan pendapat, apalagi dalam hal politika ataupun penyusunan tentang suatu negara, tentang bentuk negara baik demokrasi ataupun nantinya komunis kayak gitu. Itu kan sebenarnya lebih ke pendapat individual aja. Jadi lebih mencari jalan tengah di mana bisa menentukan apa yang terbaik buat negara ini. Menurut saya sangat penting sih, karena tokoh-tokoh yang gugur sangat pada dahulunya sangat penting bagi Indonesia. Jadi menurut saya untuk diadakan peringatan setiap tahun menurut saya cukup penting untuk menghargai jasa para pahlawan. Sangat penting sih untuk mengenang jasa para pahlawan juga yang bertarung pas saat itu. Sama penting juga. Sebenarnya penting banget sih, karena kita sendiri negara Pancasila, yang mana peringatan G30 SPKI itu untuk mengingat kembali bahwa kita mempunyai paham Pancasila. Jangan sampai kita ada paham-paham lain kayak komunis seperti itu lagi. Kalau misalkan saya itu dari skala 10 itu 10/10, karena dengan mengingatnya peristiwa G30 SPKI itu kita dapat mengantisipasi lagi dan mengingat bahwasannya ideologi yang kita panut itu adalah ideologi Pancasila dan tidak ada yang lain. Seperti ideologi komunis itu harusnya ditiadakan, karena selain berdampak buruk juga karena
kan ideologinya itu sama rasa, dan kalau misalkan tidak sepenganut dengan ideologinya mereka, yang lainnya nanti akan dimusnahkan. Sangat penting karena tadi balik lagi sebagai pembelajaran bagi kita anak-anak muda pada masa ini. Kemudian kita juga bisa mengingat-ingat nih sejarah bangsa kita seperti apa. Setiap tanggal 30 September di Indonesia setiap tahunnya diperingati sebagai peristiwa G30S PKI. Meski telah lama berlalu, tragedi tersebut selalu diingat oleh masyarakat. Ada berbagai cara yang dilakukan masyarakat guna memperingati peristiwa ini. Mulai dari memutar ulang film G30S PKI, mengunjungi tempat bersejarah, atau sekedar mengingat perjuangan para pahlawan yang gugur. Ya, antara pihak yang bersangkutan lah intinya kayak gitu. Kayak kita harus ada transparansi. Kalau misalnya ada kejadian ini, supposed to be kita juga harus bisa kasih apa sih objektifnya apa kayak gitu kan. Orang juga pada tahu kayak gitu kan. Nggak boleh kita main di belakang mulu kayak gitu. Menurut aku, misalnya dari transparansi itu sangat betul ya, dari paling nggak dari pemerintah lah. Paling nggak status saat itu kan Soekarno sedang ibaratnya kayak otoriternya ya, karena nah saat itu paling nggak harusnya saat itu kritik-kritiknya muncul kan, kenapa Soekarno tetap menjaga PKI tetap ada gini-gini, atau enggak kenapa dia nggak benar-benar menyuarakan pendapatnya gitu-gitu, yang benar-benar paling nggak ya kok dibiarin aja gitu ibaratnya, dengan akhirnya muncul super semar segala macam yang akhirnya ya makin abu-abu kan kesannya tuh, nggak ada yang benar-benar, apalagi dengan keterbatasan teknologi pada saat itu gitu ya. Dan itu paling nggak hal-hal yang kita pelajarin bisa dari situ gitu, karena harusnya kita lebih bisa transparan, harusnya kita bisa lebih menghargai lah nyawa manusia kayak gimana. Soalnya kan pembantaian itu kan lama ya sebenarnya. Setelah itu ada katanya kalau nggak salah data-datanya udah sampai berjuta-juta pun ada yang dibantai, dan itu tanpa proses hukum pula kan. Dan itu ya harusnya kita bisa pahami secara langsung gitu. Masa mau sih main hakim terus-terusan sampai saat ini gitu, abad 21. Bisa menghargai pahlawan-pahlawan yang sudah gugur, mengorbankan jiwa raganya, keringat dan darahnya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Sehingga kita bisa lebih menghargai pahlawan tersebut. Karena ketika bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar. Belajar dari G30S PKI itu, saya sendiri dengan adanya peristiwa G30S PKI, kita bisa menjadi cinta tanah air dan juga semakin memahami apa itu ideologi Pancasila dan apa bahayanya sih dari ideologi komunis itu sih. Itu solidaritas sih, kita gimana, karena kalau nggak ada itu ya kita nggak tahu nih apa makna solidaritas yang sebenarnya tuh kayak gimana. Terus kita juga belajar artinya kesabaran juga, kegigihan, loyalitas kita sama teman, sama atasan, sama keluarga itu gimana. Dari situ kita bisa bikin another friendship, another relationship di luar lingkup kita. Pelajaran pertama, pandangan untuk penyusunan suatu negara itu pasti berbeda. Kedua, gimana caranya membentuk suatu negara yang kalau mau demokratis, benar-benar demokratis, jangan ada pembatasan. Yang kedua, kalau misalnya mau komunis dengan menjunjung tinggi kesejahteraan bagi setiap sosial, itu di dalam demokratis juga bisa dilakukan dengan cara sila yang sudah ada. Di sila kelima itu lebih ditegakkan, dan terakhir menjaga persatuan sih. Iya sih, perjuangan para pahlawannya. Apa ya? Oke, lu cobain dong. Cok. Kita harus saling menghargai sama umat manusia, karena walaupun kita tidak menganut ideologi komunis, tapi kita pada dasarnya kita manusia, makhluk sosial, yang dimana kita sangat membutuhkan orang lain. Kita sangat butuh berorganisasi, sangat butuh tolong menolong, dan dimana itu bukan hanya ada di prinsip komunis, tapi pada dasarnya itu adalah prinsip semua manusia gitu. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil ya, kita sebagai bangsa Indonesia tentu harus ingat bahwa kita itu menganut Pancasila. Jadi ya kita tetap harus berprinsip kepada Tuhan juga. Pada tahun 1965, keadaan ekonomi Indonesia tengah terpuruk. Kenaikan inflasi sebesar 650% membuat rakyat meragukan kepemimpinan Presiden Soekarno. Peristiwa kelam tersebut tentunya membawa dampak besar bagi bangsa ini. PKI kemudian dinyatakan sebagai dalang gerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran terjadi,
siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau berkaitan dengan PKI turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini dikenang dengan banyak menewaskan ratusan ribu jiwa. Terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Menghilangnya Aidit, ketua PKI, dari Jakarta, dan strategi yang mendadak berbalik, serta sikap Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto yang agresif, sangat membingungkan pimpinan partai di Jakarta. Kekuatan partai selama ini terletak pada hierarkinya yang ketat, dengan perintah-perintah dan informasi dari atas ke bawah. Dengan PKI yang tidak siap dan pasif, tentara Soeharto tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk menyerang. Partai tidak ofensif melawan Angkatan Darat. Banyak orang yang terkait dengan PKI atau organisasi-organisasi sayap kiri dengan sukarela melapor ke kantor-kantor pos-pos militer dan pos polisi ketika mereka dipanggil dalam Oktober-November 1965 dengan keyakinan akan dibebaskan kembali sesudah beberapa saat lamanya mereka diperiksa. Karena mereka tidak berbuat apapun untuk membantu G30S, mereka tidak menduga akan ditahan selama waktu tak terbatas, tanpa dakwaan, dan dituduh memainkan peranan dalam rencana besar untuk melakukan pembunuhan massal. Huru-hara itu diduga ibarat badai yang akan segera berlalu dan membiarkan kewenangan Soekarno tetap utuh. Mengenang sejarah kelam tersebut tentunya merupakan suatu catatan hitam yang menyedihkan bagi sejarah bangsa Indonesia. Para jenderal dan perwira gugur secara mengenaskan di tangan para pengkhianat bangsa yang ingin menduduki tahta pemerintahan negara Indonesia. Tentunya peristiwa ini cukuplah menjadi pelajaran bersejarah bangsa kita agar tetap dan terus menjaga persatuan, keharmonisan, dan kerukunan dalam hidup bernegara. Terlebih melihat kondisi pemerintah kita saat ini yang terus-menerus diterpa berbagai gejolak dan dinamika. Harapannya, kita sebagai masyarakat dan mahasiswa juga turut berpartisipasi dan peduli terhadap kondisi bangsa ini guna meminimalisir terjadinya suatu usaha bagi pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa.